Saya mahasiswa PPG bagi guru tertentu tahap 2 tahun 2024 di LPTK Universitas Jambi dengan nomor induk mahasiswa RTA 2G 124661. Nama saya Bomsu Marjuki Pasaribu SPD. Saya adalah seorang guru di SD Negeri 178497 Janji Maria, Kecamatan Borbor, Kabupaten Toba, Provinsi Sumatera Utara. Pada kesempatan kali ini, Kamis tanggal 3 Oktober 2024, saya akan melaksanakan praktek pembelajaran guna memenuhi ujian tugas bagi guru tertentu tahap 2 tahun 2024. Terima kasih. Horas. Selamat pagi. Pagi. Terima kasih. Silakan duduk. Apa kabar semua anak-anak? Sehat. Sudah makan? Sudah. Sudah mandi? Sudah. Tepuk tangan. Sebelum kita memulai pelajaran, ada baiknya kita mengabsen dulu ya. Ya. Dengarkan nama-namanya yang mau dipanggil. Esther Rudina Simanjuntak. Hadir, Pak. Gita Pasaribu. Hadir, Pak. Gita Pasaribu. Hadir, Pak. Ali Hadir, Pak. Putra. Hadir, Pak. Teresia Guntur. Hadir, Pak. Jia Pane. Hadir, Pak. Sela Dulu. Hadir, Pak. Ferry Sinaga. Hadir, Pak. Dimas Prayoga Pasaribu. Hadir, Pak. Julius Pasaribu. Hadir, Pak. Dio Christian Stimora. Hadir, Pak. Lola Martina Siombing. Hadir, Pak. Maniuk Pandiangan. Hadir, Pak. Simeon Sidiwar Kusturu. Hadir, Pak. Mira Marbun. Hadir, Pak. Sudah. Sebelum kita mulai pelajaran, mari kita buka dulu bukunya masing-masing. Sudah dibuka? Sudah dibuka? Ya. Mari kita berdoa yang dipimpin oleh Dimas Prayoga Pasaribu. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, kami mau belajar dan dididik kami dan juga orang tua kami dan juga guru-guru kami. Tuhan, berilah rezeki yang berlimpah untuk orang tua kami dan juga guru-guru kami. Tuhan, bukalah pikiran kami untuk menjawab pertanyaan yang diberikan guru kami. Terima kasih Tuhan, berkat-Mu. Amin. Amin. Sudah dibuka bukunya? Sudah. Buku pelajarannya sudah dibuka? Sudah. Sudah? Sudah. Pulpennya, pensilnya sudah di atas? Sudah. Sudah. Silakan berdiri. Kita akan menyanyikan lagu nasional kita, yaitu lagu Garuda Pancasila. Ayo, nanti dibuat gerakannya.
Silakan duduk. Tolong diperhatikan buku bacaannya masing-masing dari halaman pertama. Kita lihat bersama-sama buku kita, buku bacaannya. Judulnya apa dibuat di situ anak-anak? Pancasila sebagai pedoman hidupku. Kenapa dibilang Pancasila sebagai pedoman hidupku? Karena Pancasila itu adalah dasar negara kita. Dasar negara kita adalah Pancasila. Pancasila itu merupakan dasar negara Republik Indonesia, alias negara kita yang tercinta. Ada berapa sila yang ada di Pancasila? 5. Ada 5. Pancasila itu dilambangkan dengan apa? Garuda, Pak. Burung Garuda. Burung Garuda. Burung Garuda. Terdapat berapa lambangnya? 5, Pak. Ada 5 lambang yang terdapat di burung Garuda. Yang pertama lambang apa? Bintang. Bintang. Yang kedua? Rantai. Yang ketiga? Pohon beringin. Yang keempat? Yang kelima? Bagus. Jadi di dalam burung Garuda itu terdapat lambang-lambang sila dari kelima. Kenapa dibilang ada lambang sila dari kelima? Itulah yang mau kita pelajari sekarang. Supaya kita lebih mengerti apa arti dari lambang dan makna yang terkandung dalam Pancasila atau di dalam burung Garuda tersebut. Tetapi banyak sekarang orang, bahkan kalian, belum mengerti, belum tahu apa sebenarnya Pancasila itu. Panca itu 5. Sila itu sila atau dasar. Berarti ada dasar kita untuk melakukannya di dalam kehidupan sehari-hari. Contohnya tadi ada dibuat dengan lambang bintang. Ada dibuat dengan lambang bintang. Tunggu sebentar ya. Ada dia lambang bintang. Bintang ini menandakan apa? Ketuhanan yang Maha Esa. Dilambangkan menggunakan perisai hitam dengan sebuah bintang emas berkepala 5. 1, 2, 3, 4, 5. Ya, maksud dari 5 kepala ini apa? Ya kan? Jadi sebenarnya maksud dari kepala 5 yang di bintang ini, yang dimaksud adalah menggambarkan ada 5 negara yang terbesar di Indonesia, di negara kita. Tetapi sekarang sudah menjadi berapa agama? Ada berapa agama? 6, Pak. Ada 6. Loh, kenapa ya ini tadi kata Bapak itu lambangnya bintang, kepalanya 5, menggambarkan agama-agama yang ada di Indonesia. Sementara agama sekarang ada 6. Mana kepala satu lagi? Iya kan? Mana kepalanya satu lagi? Itu sudah dihimpun dan belum ada perubahannya sampai sekarang. Masih tetap kita memakai 5 kepala di bintang. Bintang itu sebenarnya ada 5 kepala, iya kan? Berarti di 5 bintang itu ada agama-agama. Yang pertama, contohnya agama Islam. Islam. Yang kedua, agama apa lagi coba? Buddha. Kristen. Agama apa lagi? Buddha. Agama apa lagi? Hindu. Konghucu. Apa lagi?
sebenarnya 6. Yang pertama agama itu adalah Islam. Kristen. Sudah? Katolik. Hindu. Buddha. Konghucu. Yang menjadi pertanyaan, ya, dikatakan di bintang itu ada kepala 5. 1, 2, 3, 4, 5. Berarti dibilang ada 5 agama, sementara agama yang sudah diakui di Indonesia terdapat 6 agama. Yang terakhir tadi dibilang apa? Katolik, Pak. Apa tadi yang terakhir? Katolik, Pak. Apa tadi yang terakhir? Konghucu, Pak. Konghucu. Kasih tepuk tangan. Konghucu itu agama yang terakhir atau kepercayaan yang terakhir. Ya. Ingat, kenapa dia dulu dikatakan ini 5 kepala? Karena 5 agama yang terbesar di Indonesia. Sekarang sudah menjadi 6. Nah, bagaimana kita kalau mau mempraktekkan ini, perilaku-perilaku yang ketuhanan ini di kehidupan kita sehari-hari? Apa saja yang kita buat, ya kan? Apa kira-kira yang mau kita buat dari sila pertama ini? Yang kita lakukan sehari-hari. Apa kira-kira? Namanya tadi apa sila pertama? Ketuhanan yang Maha Esa. Ketuhanan yang Maha Esa. Berarti dia yang berbau dengan corak Ketuhanan. Apa kira-kira? Beribadah. Apa lagi? Saling menolong, Pak. Saling menolong. Hampir. Sedikit lagi. Bermain, Pak. Berdoa, Pak. Berdoa. Namanya pun sudah ketuhanan. Yang dimaksud dengan ketuhanan itu apa, ya kan? Kalau ketuhanan itu berarti kita memuji dan memuliakan nama Tuhan. Apa aja yang perlu kita lakukan sehari-hari, ya kan? Gak mungkin bermain. Pasti kita beribadah. Habis beribadah kan pasti kita dalam beribadah itu berdoa. Ada juga nyanyi. Nyanyiannya apa? Ya kan? Nyanyiannya berarti memuji Tuhan. Itulah kalau di kehidupan sehari-hari. Jadi di dalam pedoman Pancasila sebagai pedoman hidup kita, ya, namanya pun pedoman. Berarti kalau sudah disebut dengan pedoman, berarti dia sebagai acuan kita, sebagai aturan kita untuk melaksanakannya di kehidupan sehari-hari. Sama seperti kalian. Kita tadi sebelum masuk ngapain? Berdoa. Supaya tetap sehat. Itu sudah termasuk di dalam Pancasila, sila yang pertama. Apa tadi sila yang pertama? Ketuhanan yang Maha Esa. Nah, yang kedua. Apa sila kita yang kedua? Apa? Kemanusiaan yang adil dan beradab. Kemanusiaan yang adil dan beradab. Kemanusiaan yang adil dan beradab dilambangkan dengan apa? Dengan apa? Rantai, Pak. Dengan rantai. Sila yang kedua itu dilambangkan dengan rantai. Kenapa dia bisa dibilang rantai? Ya kan? Rantai itu ada nggak putus-putusnya? Kalau kita lihat dulu gambar itu, ada nggak dia putus? Berputar terus dia, saling mengikat, saling menjalin. Namanya pun sudah dibilang kemanusiaan yang beradab. Yang dibilang kemanusiaan yang adil dan beradab itu, kita adil, beradab.
kalau dibilang adil. Contoh, ya kan? Contohnya, pas main-main ada 2 buah kue. Kalian mau bermain-main 5 orang. 5 orang mau bermain-main. Ada 2 kue dibawa si A. Nah, letakkan kue. Datang si B, langsung dimakan. Itu adil apa tidak? Tidak. Yang benarnya gimana? Dibagi apa? Dibagi rata. Contohnya, 2 buah kue tersebut kita bagi dulu 1 dia. Dibagi di 5. Sikit. Dibagi lagi 1 lagi, ya kan? Dengan jumlah yang pertama tadi sikit. Makanya itu disebut dengan adil. Beradab. Ya, yang beradab. Ingat, kalau yang beradab itu dibilang berarti kita mengerti akan zaman prasejarah kita. Kita mengenal semua apa-apa saja yang terjadi di negara kita. Di negara kita. Apa nama negara kita? Indonesia. Apa itu NKRI? Negara Kesatuan Republik Indonesia, Pak. Negara Kesatuan Republik Indonesia. Ya, Negara Kesatuan Republik Indonesia. Jadi Negara Kesatuan Republik Indonesia itu semua manusianya, orang-orangnya orang yang adil. Enggak ada yang congok. Enggak ada yang pembohong. Tak ada yang tidak jujur. Semua orangnya jujur. Adil. Gak bisa dia memakan sendiri-sendiri. Harus berbagi sama temannya. Itulah di kehidupan sehari-hari. Yang ketiga, apa sih yang ketiga? Apa? Persatuan Indonesia. Dilambangkan dengan apa? Pohon beringin. Kita lihat dia pohon beringin. Pohon beringin ini, ya kan? Pohon beringin ini konon katanya seram. Kenapa dibilang seram? Ya. Kenapa dibilang seram? Kalau kita contohnya mainlah dulu entah ke kebun mana, ya kan? Ada pohon yang sangat rindang. Ada sebuah pohon yang sangat lebar. Ada sebuah pohon yang subur. Kita takut atau tidak? Ada perasaan takut. Tetapi di sila Pancasila ini, sila ketiga, yang disebutkan dengan Persatuan Indonesia, dilambangkan dia dengan pohon beringin. Kalau pohon beringin itu di tempat kita ini dibilang pohon yang besar lebar. Kenapa dibilang besar lebar? Ya kan? Kenapa dibilang begitu? Karena dia dalam bahasa ilmiahnya dia adalah sebuah pohon yang bernamakan Ficus benjamina. Ya, ingat, kalau di bahasa ilmiah atau bahasa biologinya dia disebut dengan Ficus benjamina. Seperti nama orang. Seperti nama orang kan? Benjamina. Itu aja ingat. Benjamina berarti pohon beringin yang bermaknakan yang berakar tunjang atau yang berakar tunggal panjang yang menunjang pohon besar tersebut ke dalam tanah. Itu disebut dengan contoh daripada Kesatuan Indonesia. Memiliki banyak sekali akar katanya. Kan banyak akarnya kayak gini. Kalau pohon beringin, iya kan? Iya, Pak. Pernah melihat di buku atau pernah langsung melihat? Pernah langsung melihat. Siapa yang pernah melihat langsung? Iya. Dia banyak akar-akarnya, iya kan? Iya, Pak. Banyak akarnya. Sebenarnya itu kita tidak takut. Kenapa tidak takut? Karena bentuk pohonnya itu sudah terjadi dari sejak ada pohon tersebut. Banyak memiliki akar. Makanya dia dibilang mempunyai akar tunjang. Akar tunjangnya itu apa? Akar yang menjurus langsung ke tanah. Tak ada dibuat-buat itu. Ya kan? Lain halnya dengan bonsai.
Apa itu bonsai? Pernah melihat pohon bonsai? Biasanya dia dibuat di dalam pot. Dalam pot dia kecil, dia nggak bisa tinggi. Begitu mau tinggi dipangkas yang tinggi. Digunting di pernak, digunting di rangkai. Jadi mau dia tingginya hanya segini saja, tapi harganya mahal. Sampai puluhan juta, bahkan ratusan juta. Ada pohon bonsai dihargai dengan ratusan juta. Hampir mirip kalau dari gambar ini. Tapi kalau kenyataannya pohonnya ini sangat besar. Jadi lambang beringin ini menggambarkan kita dari sebelah barat dulu kita. Apa namanya? Dari Sabah. Ayo katakan dulu Sabah. Berarti dia dari Sabang, berarti dari arah barat, paling barat Indonesia. Kan ada lagunya. Dari Sabang sampai Merauke berjejer pulau-pulau. Berarti dia berada di sebelah barat. Di sebelah timurnya Merauke. Itulah Indonesia. Jadi ada macam-macam latar belakang budaya di Indonesia. Mulai dari Sabang sampai Merauke. Bermacam-macam latar budaya kita ya kan. Latar budaya kita itu bermacam-macam. Seperti kita di sini. Ya kan? Kita memiliki budaya apa tidak? Memiliki. Contoh. Saya mau nanya ya. Si Yoga agak budayanya budaya apa? Batak. Tetapi Batak itu disebut dengan suku Batak. Itu sudah termasuk dalam budaya. Ada lagi dia seperti si Sela. Si Sela suku apa? Nias. Suku Nias. Ya. Ada lagi seperti si Putra. Sukunya suku apa? Suku apa? Minang. Ada lagi yang disebut dengan suku Jawa. Jadi kita di sini bukan hanya satu suku. Ada 2, ada 3, bahkan sampai 4. Itulah yang disebut dengan pohon beringin. Dan Sabang sampai Merauke beragam budaya. Ada budaya-budayanya, ya. Tapi walaupun beda budayanya, tetap bersatu jua atau tetap satu jua. Yang disebut dengan Bhinneka Tunggal Ika. Walaupun berbeda-beda, tetapi tetap satu jua. Tetap satu jua dia yang disebut dengan Bhinneka Tunggal Ika. Kalau kita perhatikan gambar burung Garuda Pancasila ini, burung Garuda ini, ya, sudah menghimpun semua persatuan, kesatuan, ragam budaya, ragam bahasa, dan ragam-ragam yang ada di kehidupan kesehari-hari masing-masing. Ya kan? Kita kan beda. Contoh, di rumahnya si Esther. Di rumahnya si Esther ini, ya kan? Pasti beda dengan rumah kita. Apa bedanya? Ayo, contoh di rumah si Esther dengan di rumah si Yoga ada perbedaan. Bedanya di mana? Barang. Apa lagi? Apa? Bentuk rumah. Apa lagi yang bedanya? Warna. Apa lagi? Apa lagi? Bahasa. Kita ibaratkan si Esther sebagai suku Jawa, si Yoga suku Batak. Ya. Kalau kita suku Batak, berarti bahasa kita di rumah bahasa Batak. Si Esther pun begitu.
Di rumahnya dia suku Jawa, berarti dia sukunya suku Jawa. Bahasanya pun bahasa Jawa. Tetapi tidak menutup kemungkinan di suku Bataknya bisa bahasa Jawa. Di suku Jawanya bisa bahasa Batak. Walaupun berbeda-beda, tetapi tetap satu juga. Itulah makna dari pohon beringin. Pohon beringin ini menggambarkan himpunan dari budaya-budaya yang berbeda. Ya. Walaupun berbeda-beda, dia dihimpun menjadi satu. Dilindungi. Ya, siapa melindungi? Ini gambar sebuah pelindung. Ya. Ini yang memersatukan budaya berbeda tersebut jadi satu. Bukan sana satu, sini satu, sana dua, sana tiga. Enggak. Tetapi dia dihimpun menjadi satu. Itulah sila yang ketiga. Kita lihat lagi di sila yang keempat. Tadi sudah kita dengarkan di sila yang ketiga. Sekarang mari kita lihat pada gambar sila keempat. Apa gambarnya? Kepala banteng. Kepala banteng. Kok sama ya kayak kepala kerbaunya? Sebenarnya ini adalah kepala banteng. Banteng itu kuat atau lemas? Kuat. Kalau banteng marah, apa yang dilakukan banteng? Apa? Ditanduk. Tetapi kita tidak mau ditanduk. Kita tidak ingin ditanduk. Gambar lambang ini adalah sebagai lambang kita adalah kuat dan tidak bisa goyah atau goyang pendiriannya. Tanduk yang dua ini sebagai senjata kita, ya, senjata kita menandakan bahwa kita itu adalah kuat dan perkasa. Tidak ada manusia atau rakyat Indonesia yang lemas atau lemah, ya kan? Tetap semangat. Walaupun apapun rintangannya, masyarakat Indonesia atau rakyat Indonesia termasuk kita semua sangat kuat dan sangat gagah, sangat tegar, tidak takut apapun. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan permusyawaratan sama itu seperti kalian. Kalian sekarang sudah dibagi dalam kelompok-kelompoknya. Berarti nanti kalian bermusyawarah untuk menyelesaikan suatu tugas. Ini dulu apa kita tulis, ya kan? Ya kan? Contoh di kelompok apa namanya tadi ini kelompok apa? Kelompok orange. Nanti saya buat tugasnya sesuai dengan lambang yang saya berikan. Tuliskan apa-apa saja yang kau alami, yang kita alami dalam sehari-hari. Sesuai dengan lambang. Tadi dibilang ini adalah lambang untuk bermusyawarah. Bermusyawarah itu ngapain? Ya kan? Itu sama pengertiannya dengan rapat. Untuk menentukan suatu keputusan. Keputusannya apa? Dari mana keputusannya? Dari pendapat masing-masing orang. Kalau menurutku yang paling baiknya inilah. Ya kan? Berarti itu menggambarkan suatu musyawarah untuk mencapai mufakat. Untuk mencapai mufakat itu adalah hasil dari kerja kelompok atau hasil dari kerja kita bersama kelompok. Itulah yang disebut dengan permusyawaratan perwakilan. Ya. Jadi maknanya ini berlatar merah. Ini latar merahnya. Ya. Latar merah ini menerangkan bahwa banteng atau lembu liar binatang sosial yang sama halnya dengan manusia, sama dengan kita. Ya, kenapa dibilang sama? Ya kan?
karena dilakukan sebuah pendapat itu, sebuah musyawarah itu, sebuah rapat, hasil dari pendapat masing-masing disaring, mencari pendapat yang lebih bagus dan lebih baik. Ya. Ada ajas kekeluargaan. Gak ada istilahnya jadi nggak bisa gitu. Mesti gini. Mesti gitu. Nggak boleh. Kenapa nggak boleh? Ya kan? Kenapa tidak boleh? Karena kita mencari hasil pendapat yang bagus, yang baik. Sudah dapat nanti hasilnya. Setujunya kamu? Setuju. Kamu? Setuju. Oke, itulah kita buat ya hasil musyawarah kita. Itulah yang disebut dengan sila keempat atau dia dilambangkan dengan kepala banteng atau disebut dengan lembu liar. Lembu liar ini yang kayak mana lembu liar? Ya kan? Lembu liar itu sama dengan banteng. Kalau banteng itu marah, pasti dia nyeruduk. Sama seperti kerbau. Kalau kerbau marah, menggigit apa enggak? Tidak, tapi apa? Menanduk. Menggunakan kedua buah tanduk. Ya kan? Jadi ada ajasnya di sila keempat ini. Ajas kekeluargaan. Gotong royong. Gotong royong saling bekerja sama. Ada kerjaan yang paling berat. Kalau dikerjakan satu orang mampu apa tidak? Tidak mampu. Tetapi kalau bersama-sama dikerjakan, mampu apa tidak? Mampu apa tidak? Mampu. Satu tenaga ditambah satu tenaga ditambah satu tenaga jadi ringan. Sehingga pekerjaan tersebut selesai. Itulah sila keempat. Ya. Di sila keempat ini yang dilambangkan dengan kepala banteng, yang berajaskan kekeluargaan dan gotong royong. Oke, mari kita lihat lagi di sila yang kelima. Nah, ini sila kita yang terakhir. Dilambangkan dengan apa? Padi dan kapas. Apa bunyi sila kelima? Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Sosial. Contohnya, kalau di kehidupan sehari-hari ngapain sosial? Apa kira-kira contoh untuk melakukan sosial itu? Apa kira-kira? Ayo, siapa yang bisa menjawab? Siapa bisa menjawab? Sosial. Apa aja kira-kira contohnya? Bukan. Lagi. Ayo. Ada? Bermain. Tidak. Tidak. Namanya pun sosial. Apa kira-kira? Tidak. Saling menolong. Hampir sedikit lagi. Yang paling pasnya itu kira-kira apa? Saling membantu. Kalau kita lakukan sehari-hari, biasanya itu kan saling bantu. Membantunya itu apa? Bantu orang tua. Hampir. Ya kan? Gimana ini? Ya kan? Membantu orang lain, Pak. Membantu orang lain. Gimana ini? Ya kan? Kenapa ini dibilang keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia? Ya kan? Ada dilambangkan dengan padi dan kapas. Ya kan? Ada kapas, ada padi. Ya kan? Coba bayangkan dulu kapas. Kapas warnanya apa? Putih. Berarti hati kita suci. Ini padi. Padi ini itu apa? Makanan kita. Alias makanan
makanan pokok kita sehari-hari. Apa makanan pokok kita sehari-hari? Padi. Setelah diolah menjadi Nasi. beras. Diolah lagi. Jadi nasi itu kita apain? Kita makan. Itulah makanan pokok Manusia sehari-hari. Indonesia. Lain dengan orang Barat. Orang Barat nggak makan nasi. Atau orang-orang bule yang di luar negeri sana. Ya. Beda makanan pokoknya dengan kita. Mereka makanannya apa? Ada yang gandum. Apalagi? Roti. Apalagi? Daging. Kebanyakan orang-orang yang di daerah luar negeri sana, mereka makanan pokoknya roti. Rotinya itu terbuat dari mana? Gandum. Gandumnya itu diisi dengan apa? Selai. Apalagi diisi dengan daging. Kalau kita masak beras menjadi nasi, kita makan, ya kan? Itu makanan pokok. Coba kita makan roti, kenyang apa tidak? Tidak. Begitu juga dengan mereka. Mereka pun kalau makan nasi gak kenyang. Tapi kalau makan roti kenyang, karena apa? Kebiasaan. Kalau kita udah makan roti, makan nasi lagi. Sama seperti orang itu. Ya kan? Udah makan nasi, dimakan lagi rotinya. Gak kenyang makan nasi tadi. Ambillah rotinya. Gak kenyang makan roti tadi. Ambillah nasinya. Berarti ini adalah suatu keutuhan pangan. Pangan itu apa? Makanan. Ya kan? Jadi kalau dibilang dia padi itu dilambangkan dengan ketahanan pangan. Berarti kita di Indonesia ini orangnya lebih banyak yang bertani. Makanya di Indonesia ini, negara kita ini disebut dengan negara pertanian. Banyak rempah-rempah di Indonesia. Apa aja rempah-rempah yang ada di Indonesia ini? Jahe. Kunyit. Sange-sange. Sange-sange itu disebut dengan apa? Kalau serai. Ya kan? Serai. Coba dulu di Amerika, ada nggak serai? Tidak ada. Tapi di Indonesia ada. Ada nggak andaliman di negara barat sana? Tidak ada. Di Indonesia ada andaliman. Pada umumnya di daerah kita ini. Daerah kita ini adalah daerah Tapanuli. Tapanuli menghasilkan beras yang begitu banyak. Menghasilkan kopi. Menghasilkan andaliman. Bahkan buah-buahan pun banyak. Makanya Indonesia ini menghasilkan rempah-rempah yang paling terbesar di dunia. Banyak negara-negara luar mau mengambil rempah-rempah kita. Indonesia, sama nanti rempah-rempahmu ya, biar ku beli. Katanya. Kenapa dibeli? Karena di negara mereka tidak ada rempah-rempah yang ada di Indonesia. Itulah yang disebut dengan padi dan kapas. Padi dan kapas itu mencerminkan persamaan sosial. Tak ada beda-beda kita. Kita sama. Walaupun si Sela orang kaya, itu sama dengan kita. Walaupun kita miskin. Contohnya. Jadi sosial itu gimana? Ya kan? Keadilan sosial. Berarti kita harus adil. Tidak boleh tidak adil. Tidak memakai ideologi yang lain-lain. Ya. Kita memakai ideologi kita sendiri.
ada ideologi negara kita. Tidak kita pakai ideologi-ideologi yang ada di luar sana. Karena Indonesia memiliki ideologi sendiri. Itulah makna-makna dari 5 sila yang ada di dalam Pancasila yang terdapat di burung Garuda. Jadi setelah kita lihat ini, mulai dari sila pertama sampai sila kelima, ya, apa kira-kira maknai keseluruhannya? Apa artinya kira-kira itu? Ayo, siapa yang bisa menjawab? Kira-kira makna dari yang sila pertama sampai kelima itu, apa yang terkandung dari makna semuanya? Ada yang bisa menjawab? Ada? Apa kira-kira yang paling pas menurutmu makna-makna yang terkandung dalam 5 sila tersebut? Apa? Ada apa? Berdoa. Apa lagi? Beribadah, Pak. Beribadah. Apa lagi? Saling menolong. Apa lagi? Adil, Pak. Apa? Adil. Apa lagi? Kuat, Pak. Kuat. Apa lagi? Sehat, Pak. Sehat. Apa lagi? Bersih, Pak. Bersih. Itulah contoh-contoh dari sila yang ada di burung Garuda. Jadi tadi kita bilang burung Garuda itu menggambarkan suatu dasar negara kita. Itulah dasar negara kita yang 5 itu ya. Ingat, ya, bukan dasarnya kita harus punya duit banyak, punya ikan yang enak, tidak. Tetapi dasar negara kita adalah Pancasila yang terdapat 5 sila, 5 lambang. Sampai sini sudah mengerti? Sudah. Sampai sini sudah mengerti? Sudah. Sudah. Jadi setiap perlakuan kita pada waktu di kehidupan kita sehari-hari, ya, apa aja ya kira-kira yang mau lakukan di dalam kehidupan sehari-hari, seperti yang kita bilang tadi. Kalau kita mau bermain contohnya, ya kan? Kalau bermain itu berarti kita dalam keadaan apa? Senang. Namanya bermain, berarti kita tertawa. Tidak menangis. Kalau kita menangis berarti kita tidak bermain. Kalau kita menangis, kita dalam keadaan apa? Sedih. Ini ada sebuah pertanyaan. Teman kita sedang sakit, ya, tidak masuk sekolah hari ini. Kita pasti datang menjenguk, alias berkunjung. Itu terdapat dalam sila berapa? Sila kedua, Pak. Sila kedua. Dia sedang sakit. Ya. Dia sedang sakit. Mari kita buktikan apakah dia berada di sila yang kedua. Mari kita lihat contohnya dulu yang di sila kedua. Perhatikan. Nah, di sila yang kedua, ngapain ini? Bermain, Pak. Bermain. Jadi di mana dia? Sila ketiga, Pak. Sila ketiga. Persatuan Indonesia. Di mana lagi kira-kira? Yang benarnya di mana? Nomor satu. Itu beribadah. Jadi makna yang terkandung dari cerita tadi, ya kan? Kan teman kita sakit, ya kan? Kita jenguk, ya. Kita jenguk.
Berarti kita peduli. Itu terdapat dalam sila yang kedua. Nih, kita lihat lagi. Nah, itu yang sila kedua. Ya. Membantu teman yang jatuh. Ini contoh yang kecil. Berarti dia tadi membantu teman. Berarti dia berada di sila kedua. Di sila yang kedua kita saling membantu. Ya. Di sila yang ketiga tadi apa namanya? Gotong royong. Ini kita lakukan apa sih? Setiap apa kita lakukan? Sehari-hari. Di sekolah atau di rumah? Di rumah. Di sekolah. Begitu datang ke sekolah, kita langsung menyapu ruangan kelas, menyapu halaman ke kelas. Ya. Tetapi ya, itu tidak berkaitan dengan sila yang kedua tadi. Dia tidak masuk ke dalam sila ketiga. Tetapi kita menjemput teman yang sedang sakit berada di sila yang kedua. Ya, perlu diingat ya. Jadi sila kedua itu berarti saling membantu. Kalau di sila keempat kita berdiskusi. Nanti ada diskusi kita. Ya, diskusi kita apa? Berarti sudah masuk ke dalam sila keempat. Ya, yang kelima, sekali lagi, yang kelima ini berlaku adil dibilang. Jadi dibilang itu adil itu sama siapa? Sama teman. Karena kita sini nggak ada orang lain. Kita adalah satu teman. Ya. Jadi semua sila-sila ini diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Supaya tidak lari dari nilai-nilai Pancasila. Jadi di dalam Pancasila ini terdapat suatu pedoman yang mengatakan bahwa kita harus taat beribadah, membantu teman, bergotong royong, berdiskusi menyelesaikan masalah, ya. Baru yang terakhir berlaku adil kepada sesama teman atau sesama orang. Oke. Silakan berdiri. Jadi sebelum kita lanjutkan, ayo kita lakukan ice breaking kita ya. Ice breaking kita itu apa judulnya? 5 jari. Ayo, praktikkan juga. Ayo, Pandu. 5 jari kananku, 1, 2, 3 ya. 5 jari kananku, 5 jari kiriku, berbaris sejajar, berdiri berhadapan, lalu berpelukan, sembunyi di belakang. Mari kita hitung berapakah jumlahnya.
setelah mendengar dari penjelasan kita tadi, ya, kita ada buat sebuah lembar kerja kelompok. Ya. Nanti caranya begini, perhatikan. Ini tugas kita dalam kelompok. Ya. Ya. Ini contohnya. Nanti contohnya seperti di kolom ini. Ya. Ini lambang apa? Bintang. Ini lambang rantai. Ini lambang pohon beringin. Ini lambang banteng. Ini lambang padi dan kapas. Waktu penyelesaiannya hanya 10 menit. 10 menit ya. 10 menit ini dikerjakan di kelompok masing-masing. Perhatikan buku bacaannya, perhatikan apa yang sudah diterangkan tadi. Sudah? Nanti kita tuliskan. Contohnya, lihat ya. Contohnya, ini lambang sila yang pertama. Apa-apa saja contoh yang terkandung dalam sila pertama. Ya, sudah? Apa-apa saja contoh yang terkandung dalam sila pertama. Sila pertama dituliskan. Kegiatan atau tuliskan nanti dia di sini. Perilaku kehidupan sehari-hari dalam sila pertama. Sudah? Begitu juga dengan ini. Perilaku dalam kehidupan sehari-hari sila kedua. Ya. Baru juga sampai banteng dan padi dan kapas. Tuliskan di kelompok masing-masing. Sudah? Sudah. Nah, untuk tugas ini silakan nanti sudah selesai maju ke depan dan dipresentasikan oleh perwakilan kelompok. Ya, contoh. Ini kelompok merah. Tuliskan di atasnya kelompok merah. Sudah? Sudah. Kelompok merah. Ini kelompok biru. Ini kelompok kuning. Ini kelompok orange. Ya, tuliskan di atas nama kelompoknya. Tuliskan di atas nama kelompoknya. Iya. Tuliskan di atas nama kelompok. Sudah? Ya. Tuliskan nama-namanya. Nomor 1, siapa namanya? Nomor 1, siapa namanya? Contohnya, ini kelompok apa tadi? Merah. Tulis di sini. 1 namanya. Siapa nama teman-teman? Ya kan? Tuliskan. Sudah? Tuliskan. Sudah? Sudah ditulis? Sudah tulis nama-namanya? Sudah. Buat di bawahnya sila yang terkandung. Tulis.
Sudah? Sudah, Pak. Ini dia. Ini dia. Tadi kita buat nama Kelompok. nama kelompok. Baru anggota Kelompok. 1, 2, 3, 4. Di bawahnya buat makna sila yang terkandung dalam sila. Sila keberapa yang dibagi itu, ya kan? Sila keberapa punya kalian itu, ya kan? Ya, Pak. Udah? Sudah, Pak. Makna sila yang terkandung dalam sila dalam kehidupan sehari-hari. Dalam kehidupan sehari-hari. 1. Ya. Contoh tadi sila yang pertama adalah ketuhanan yang Maha Esa. Contoh di sila yang pertama ini berarti yang terkandung apa di kehidupan sehari-hari? Beribadah. Apalagi berdoa. Contoh tadi punya saya ini sila yang Pertama. sila pertama. Punya kalian sila berapa? Sila? Tiga, Pak. Sila? Dua, Pak. Sila? Pak. Sila? Lima, Pak. Kelima. Oke. Makna sila yang terkandung dalam sila, ya kan? Dalam kehidupan sehari-hari. Kalau di sila pertama Beribadah. sila kedua Berdoa. Itu maknanya. Oke, tuliskan dalam waktu 5 menit. Ya, sudah selesai? Sudah selesai? Sudah. Mari kita dengarkan hasil dari kerja kelompok masing-masing. Saya panggilkan kelompok merah. Mari kita dengarkan hasil dari kelompok merah. Kami dari kelompok merah. Nama anggota Yoga Febi Alisela. Makna sila yang terkandung dalam sila kedua dalam kehidupan sehari-hari. 1. Membantu teman yang jatuh. 2. Menjenguk teman yang sakit. Berlaku baik kepada semua orang. Membantu teman yang sedang kesulitan. Memberi uang kepada pengemis. Saling menolong orang tua dan teman. Demikian hasil dari kelompok kami, kelompok merah. Tepuk tangan. Nah, sudah kita dengar dari kelompok merah. Sudah kita dengar hasil dari kelompok merah, yaitu sila sila keberapa? Kedua. Sila kedua. Sila kedua itu apa? Rantai, Pak. Rantai. Apa bunyinya? Kemanusiaan. Kemanusiaan adil beradab. Itulah hasil dari kelompok merah. Sekali lagi beri tepuk tangan. Silakan dulu. Mari kita dengarkan hasil dari kelompok biru. Mari kita dengarkan bersama-sama apa kira-kira hasil dari kelompok biru. Ya, mari kita dengarkan. Kami dari kelompok biru. Anggota Dio, Pandi, Julius, Pat, Gita, Mira. Makna sila dari keempat.
dengarkan hasil dari kelompok biru. Berarti di sila keempat itu berisikan sila permusyawaratan. Ada musyawarah. Kasih tepuk tangan lagi buat kelompok biru. Tangan dulu. Mari kita dengarkan dari kelompok Orange. silakan Eva. Kita dengarkan hasil dari kelompok orange. Dengarkan hasil dari kelompok orange. Kami dari kelompok Orange. Nama anggota Putra Esther Gifta Terejia. Sila yang dikandung dalam sila ketiga dalam kehidupan sehari-hari. Satu, gotong royong. Dua, cipta tanah air. Tiga, belajar kelompok. Empat, diskusi bersama di kelas. Demikian hasil dari kelompok Orange. Terima kasih. Kasih tepuk tangan. Nah, dari kegiatan kita tadi, dari pembelajaran kita tadi, ya, dari pembelajaran kita tadi, berarti semua kegiatan atau perlakuan hidup kita sehari-hari sudah ada di dalam Pancasila sudah ada dalam Pancasila. Di dalam Pancasila itu sudah terdapat nilai-nilai yang terkandung dalam kehidupan sehari-hari. Jadi di dalam Pancasila itu ya, yang paling intinya berarti kita dapat mewujudkan suatu pedoman, suatu perilaku yang baik, suatu perilaku yang bagus, baik sesama orang yang lebih muda, baik sesama orang yang lebih tua. Untuk itu, sudah selesai pembelajaran kita, ada baiknya kita melakukan doa supaya kita tetap sehat, anak-anak tetap sehat, saya tetap sehat, semua kita tetap sehat, sehingga bisa dapat berkumpul untuk besok lagi. Silakan. Karena sudah selesai, kita berdoa. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, kamu istirahat, lindungilah kami dan juga untuk kami di seluruh kami. Tuhan, terima kasih Engkau sudah menyertai kami dalam pembelajaran hari ini. Terima kasih Tuhan, berkatmu. Amin. Sampai bertemu untuk hari yang berikutnya. Tetap semangat, tetap belajar. Jangan banyak main-main, tetapi tetap belajar di rumah.